Wah, relaksasinya kurang lama. Iya, saya ingin menyapa juga Suhu Haryanto. Suhu ini guru saya juga. Dan Ketua Umum PIKTI, Ki ABJ, dan seluruh partisipan ya, peserta yang berbahagia pada sore hari ini. Em, Kalau tadi Dr. Egi pembicara pertama sudah bercerita banyak ya mengenai seluk-beluk tentang penyakit denggi, eh, dan juga bercerita tentang faktornya, yaitu nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, tetapi saya kira lebih dominan Aedes aegypti, dan juga tentang virusnya, yaitu penyebabnya. Penyebabnya adalah virus denggi. Dan kemudian tadi sudah disampaikan juga sedikit tentang Wolbachia. Nah, saya akan melanjutkan cerita mengenai Wolbachia ini. Bagaimana ceritanya sehingga Wolbachia ini memang dapat dipakai sebagai teknologi pencegahan untuk denggi di Indonesia maupun di beberapa negara lainnya. Saya akan share screen ya. Apakah sudah terlihat slideshow? Terlihat dengan jelas. Sudah ya. Baik, saya langsung saja. Ini bergerak kan ya slide-nya? Bergerakkah ke slide kedua, sistematika? Belum di Belum ya? slide. Belum ya? Saya Belum ulangi, bergerak. saya ulangi dulu. Nah, ini apakah sudah terlihat Terlihat dengan sistematikanya? jelas. Sudah terlihat ya. Baik, sedikit mengulangi mengenai tantangan denggi di Indonesia, dan kemudian nanti bagaimana pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia itu dilakukan. Mungkin di sini kalau Bapak Ibu mendengar kami berkali-kali mengatakan nyamuk Wolbachia, itu sebenarnya yang lengkap adalah nyamuknya itu nyamuk yang sama, nyamuk Aedes aegypti, tetapi di dalamnya sudah ada Wolbachia-nya. Jadi kita mempersingkat dengan nyamuk Wolbachia. Kemudian setelah melihat bagaimana teknisnya itu dilepaskan, kemudian bagaimana dampaknya. Karena ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Kok bisa sampai itu menurunkan denggi itu, bukti-buktinya seperti apa. Kalau tadi Dr. Eki sudah menjelaskan itu mekanismenya bagaimana, rebutan makanan gitu ya, rebutan makanan. Dan kemudian juga ada mekanisme lain, itu semacam menjadi vaksinnya nyamuk gitu ya, bukan vaksinnya manusia tapi vaksinnya nyamuk, sehingga nyamuk yang ada Wolbachia-nya itu daya imunitasnya lebih tinggi. Nah, lalu riset tentu saja tidak langsung kalau hasil risetnya bagus lalu itu kemudian bisa menjadi program. Nah, tentu ini juga ada tahapan-tahapannya. Dan terakhir kesimpulan. Nah, baik, mengenai tantangan denggi, saya meng-highlight kembali Bapak Ibu bahwa sampai dengan saat ini belum ada obat yang spesifik untuk virus denggi. Nah, dengan belum ada obat yang spesifik, maka satu-satunya cara yang kita semua harus lakukan serentak adalah mencegah terkena penyakit denggi. Ya, jadi pencegahan menjadi sangat penting kalau kita berbicara mengenai penyakit denggi atau yang mungkin masyarakat lebih familiar dengan demam berdarah ya. Kalau melihat 2 tahun terakhir, memang bukan hanya banyak orang yang terkena denggi, tetapi juga ini menimbulkan kematian yang tidak sedikit. Jadi 2 tahun terakhir kalau kita akumulasi lebih dari 2.000 kematian di segala umur akibat denggi. Itu artinya kalau kita
mudahkan bagi 2 gitu ya, 1.000 per tahun, itu berarti setahun ada 12 bulan, kira-kira 80 kasus per bulan, atau mungkin 2 sampai 3 kematian ya, bukan kasus ya, 2 sampai 3 kematian per bulan. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Nyamuk tidak pilih-pilih ya ketika menggigit ya. Misalnya mendekati suhu gitu, terus waduh ini suhu nggak berani gigit gitu. Nyamuk menggigit siapa saja gitu. Bisa menggigit kami juga, bisa menggigit bapak dan ibu, siapa saja. Nah, sehingga kematian ini yang menjadi perhatian yang serius. Nah, kalau melihat bebannya di Indonesia, tadi kita sudah melihat tantangannya bahwa penyakitnya ini belum ada obatnya. Tantangan yang lain adalah dari waktu ke waktu, sejak pertama kali ditemukan di Indonesia tahun 68 sampai dengan saat ini, itu kasusnya makin lama semakin meningkat. Cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Ini yang gambarnya bar itu, dia menggambarkan jumlah kasus, jumlah absolut kasus tinggi per tahunnya. Selain jumlah kasus per tahun, Bapak dan Ibu bisa melihat juga ini yang grafik garisnya ini adalah kabupaten kota yang terjangkit. Artinya kabupaten kota yang di situ ada terlaporkan kasus tingginya. Dan ini kurvanya makin lama terus gitu meningkat. Sampai dengan tahun lalu ya 2023 itu 484 kabupaten kota. Ini mungkin sudah sekitar berapa ya, 80 atau mendekati 90% kabupaten kota itu ada kasus tingginya. Sehingga sangat sulit untuk kita menghindar ya, Bapak dan Ibu. Makin lama semakin meluas kasus tingginya dan kasusnya juga semakin tinggi. Nah, tahun 2024 ini kita semua juga mulai was-was ini, mulai khawatir. Ini Bapak dan Ibu kalau melihat grafik ini yang hijau, itu ya ini yang 2024 tuh menurun bukan karena menurun ya, tapi karena kita masih berada di bulan Maret. Akan tetapi kalau kita membandingkan kuartal pertama tahun 2024 dengan kuartal pertama tahun sebelumnya, maka kita sudah mulai was-was karena peningkatannya ya di mana-mana di Indonesia ini terjadi peningkatan insidensi denggi begitu ya. Sehingga baru 2 bulan, baru hampir 3 bulan ya, minggu ke-12 itu sudah kasusnya hampir 40.000 ya. Kemudian juga kematiannya sudah 316. 316 artinya 100 lebih per bulan. Ini sudah lebih tinggi dari 2 tahun yang lalu yang hanya sekitar 80 sampai 90 kematian per bulan. Nah, ini tentunya kita semua ya, masyarakat, pemerintah, ini betul-betul harus sangat waspada. Dan karena ini terjadi di hampir seluruh wilayah, ini besar kemungkinannya juga kontribusi dari iklim ya, saat ini terjadi, sehingga ya ini kita perlu sangat berhati-hati. Nah, di slide ini juga tampak Bapak dan Ibu dari waktu ke waktu itu Kementerian Kesehatan juga terus berupaya untuk melakukan inovasi-inovasi dalam program pengendalian denggi. Penanggulangannya sendiri mulai tahun 70 dan setelah itu dari waktu ke waktu ada larvasida, ada fogging, kelambu, 3M, jumantik, juru pemantau jentik, kemudian ada GIRIDS, gerakan satu rumah satu jumantik,
sampai dengan yang terakhir ini pemerintah melakukan pilot implementasi Wolbachia di 5 kota. Jadi ini setelah hasil-hasil penelitian di kota Yogyakarta itu sangat meyakinkan, maka kemudian oleh Kementerian Kesehatan ini diterapkan di 5 kota yang lainnya, meskipun tentu setiap teknologi baru itu diterapkan secara berhati-hati, sehingga tidak lalu kemudian diterapkan di banyak kota. Nah, meskipun upayanya ini terus ditingkatkan, inovasinya ditingkatkan, tapi tantangan kita masih sangat besar. Ya, kita masih belum mampu mengendalikan dengue. Nah, karena masalah ini ya dari tahun ke tahun juga belum teratasi dengan baik, itu pada tahun 2021 kemudian dirumuskan yang disebut dengan strategi nasional penanggulangan dengue selama 5 tahun. Dan di dalam strategi ini mungkin yang utama adalah 4 strategi ya. Yang pertama ini manajemen faktornya, nyamuknya. Tadi sudah banyak diceritakan juga, termasuk ini inovasi untuk manajemen faktor seperti yang pada penggunaan teknologi Wolbachia ini masuk di dalam strategi yang pertama. Demikian pula pemberantasan sarang nyamuk itu juga masuk dalam strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah tentu saja kalau ada masyarakat, pasien yang terduga ini terkena dengue, maka mereka akan membutuhkan akses pelayanan kesehatan dan penanganan yang berkualitas. Jadi yang kedua ini di berbagai layanan baik primer, puskesmas, rumah sakit, dan juga klinik, ini harapannya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Yang ketiga adalah surveillance atau pemantauan kasus dengue dan juga apabila terjadi outbreak, apabila terjadi kejadian luar biasa, ini diperlukan kapasitas yang tinggi, kemampuan yang tinggi untuk menangani outbreak tersebut. Dan yang keempat, pelibatan masyarakat itu sangat-sangat penting. Nah, 4 strategi utama ini hanya bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, tentunya memang dibutuhkan komitmen pemerintah, dibutuhkan SDM, pembiayaan, dan juga inovasi dan riset yang terus-menerus. Nah, baik. Nah, kembali ke cerita mengenai nyamuk tadi, manajemen vektor ya. Kita memang apa ya sering mendengar ini salah satu disinformasi mengenai Wolbachia dan mungkin ini memang menjadi kekhawatiran masyarakat. Ketika mendengar pelepasan nyamuk Wolbachia itu biasanya masyarakat lalu berpikir, waduh, apa nanti tidak menambah jumlah nyamuk ya? Bukannya nyamuk di sekitar kita ini sudah sangat banyak gitu ya. Dan juga terus-menerus kan masyarakat selalu didorong untuk melakukan PSN. Nah, sayangnya pemberantasan sarang nyamuk ini barangkali belum dilakukan secara rutin terus-menerus. Sementara nyamuk Aedes aegypti itu sebetulnya ada sepanjang tahun, bukan hanya ketika musim hujan. Jadi kita tidak bisa reaktif ketika musim hujan, kemudian banyak kasus dengue, banyak yang mulai yang meninggal, lalu baru kita semacam diingatkan gitu, oh iya ya pemberantasan sarang nyamuk kembali ke sana. Nah, PSN ini harus dilakukan terus-menerus karena saya menulis ini bukan kegiatan musiman gitu, karena nyamuknya nggak musiman gitu, nyamuknya selalu ada di sekeliling kita. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya ketika kami melakukan penelitian di kota Yogyakarta mulai 2015, Bapak Ibu mungkin melihat grafik yang biru saja. Yang biru ini adalah Aedes aegypti ya, vektornya dengue. Kami saat itu meletakkan banyak trap nyamuk di wilayah kota Yogyakarta ya, kita sebarkan gitu, alat untuk menangkap nyamuk.
Tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya kita ingin memperoleh estimasi, gitu. Sebenarnya jumlah nyamuk itu ada berapa sih yang ada di sekitar kita? Kita kan nggak pernah menghitung ya, susah sekali untuk menghitung kan. Nggak bisa terus dinomori gitu juga nggak bisa nomor nyamuknya gitu. Nah, sehingga di mulai tahun 2015 kita betul-betul pasang perangkap nyamuk, 500-an perangkap nyamuk kita sebarkan di seluruh wilayah kota Yogyakarta. Disitulah kemudian kita memahami, oh nyamuk di populasi itu diperkirakan ada sekian banyak. Nah, di sini sumbu yang atas ini adalah rata nyamuk per minggu per perangkap nyamuk. Jadi ini per perangkap nyamuk. Kalau perangkap nyamuknya ada 500, berarti kalau di sini ada angka 10, itu 10 di setiap perangkap nyamuk 500 berarti 5.000 per minggu. Jadi nyamuk Aedes itu sangat-sangat banyak jumlahnya. Cuma karena binatangnya kecil, nggak kelihatan, kita nggak bisa ngitung. Sehingga seolah-olah begitu ya, seolah-olah dengan pelepasan ini kita menambah jumlah nyamuk yang banyak. Padahal yang kita tambahkan ini jumlahnya mungkin tidak sampai mencapai 10%. Kalau Bapak Ibu lihat di sini di grafik yang berwarna biru, dilihat di tahun 2016, Januari 2016, itu titiknya lebih tinggi dibanding pada saat kami melakukan pelepasan nyamuk yang ada di blok warna biru ini. Blok warna biru ini adalah periode di mana kami melakukan pelepasan nyamuk. Tapi lihatlah jumlahnya. Jumlahnya bahkan sama ya jumlahnya. Karena nyamuknya juga jumlahnya tidak konstan. Setelah itu dihentikan di November 27, maka kita lihat kadang-kadang memang jumlah populasi nyamuknya bisa sangat tinggi. Begitu juga di 2020 ya, jumlah nyamuknya lebih tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa yang kita lepaskan itu nyamuknya sangat sedikit. Dan dengan mendengar tadi mekanismenya seperti apa, sebetulnya memang kami tidak bertujuan untuk mengurangi jumlah nyamuk. Tujuannya bukan mengurangi jumlah nyamuk, tetapi mengurangi jumlah kasus denggi. Itu yang menjadi tujuan akhir yang kami lakukan. Nah, mari kita lihat proses pelepasannya itu seperti apa di masyarakat ya. Dan oh ya, saya mengulangi sedikit ini tadi slide yang sudah disampaikan oleh Dr. Egi. Kalau Bapak Ibu mendengar, oh di Singapura ada, di Malaysia ada, itu metodenya berbeda, Bapak dan Ibu. Jadi metode yang dilakukan di Indonesia dan juga 13 negara lainnya. Jadi sekarang sudah 14 negara yang melakukan pelepasan ini. Ini semua tujuannya adalah untuk menurunkan kasus denggi dengan cara mengganti nyamuk yang ada di alam itu dengan nyamuk Aedes aegypti Wolbachia. Jadi kita melepaskan Wolbachia agar dia kawin silang dengan nyamuk yang ada di habitat alam. Sedemikian rupa sehingga suatu saat yang mendominasi adalah nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia. Nah, pelepasan hanya dilakukan kalau masyarakat sudah terinformasikan, sudah percaya, sudah memahami teknologi ini. Begitu juga kalau pemangku kepentingannya juga sudah paham ya. Jadi kelurahan, kecamatan, dan juga dinas kesehatan sampai dengan gubernur ini para stakeholder harus memahami. Pelepasan dilakukan di wilayah yang luas, berkala, dan kemudian membutuhkan satu periode waktu tertentu. Kami di Jogja melakukan kurang lebih selama 6 bulan. Dan dampaknya, nah ini penting untuk dipahami Bapak Ibu, bahwa dampaknya itu baru nanti, ya baru nanti beberapa tahun setelah pelepasan selesai dilakukan, baru kita akan melihat manfaat penurunannya seberapa.
Baik, kita lihat sekarang bagaimana pelepasannya. Ini prinsip-prinsipnya yang dilakukan di Indonesia menggunakan ember yang ada lubangnya. Kemudian telur nyamuk ini menempel pada kain flanel berwarna orange ya, kita gunakan warna orange. Kemudian ada pakannya, ada air bersihnya, dan kemudian ember diletakkan di tempat yang teduh. Saya akan mencoba dulu apakah nanti gambarnya, videonya bisa terlihat ya. Memang tidak ada suaranya. Nah, itu telur nyamuknya di kain flanel, ada pakannya, ada airnya, kemudian diletakkan di tempat yang teduh. Terlihat ya, Bapak Ibu? Terlihat dengan jelas. Lihat ya, baik, baik, terima kasih. Nah, ini prinsipnya ya. Jadi embernya berlubang, kemudian ada telur nyamuknya, ada pakannya, diisi dengan air bersih, dan kemudian diletakkan di tempat yang teduh. Nah, mari kita melihat teknisnya di masyarakat. Ini pentahapannya, prosesnya seperti apa. Saya coba dulu apakah suaranya bisa terdengar. Bentar. Teknologi Wolbachia Terdengarkah suaranya? Terdengar. Baik, saya lanjutkan. Implementasikan di Bantul dengan cara penitipan ember berisi telur nyamuk berwolbachia di rumah orang tua asuh, fasilitas umum, dan sosial. Proses penitipan akan berlangsung selama lebih kurang 6 bulan, di mana setiap 2 minggu para kader kesehatan akan melakukan penggantian paket telur. Selain itu juga akan dilakukan pemantauan nyamuk berwolbachia selama 4 kali selama penitipan ember dilakukan dan 2 kali setelah penitipan ember selesai dilakukan. Ketika proporsi nyamuk berwolbachia ini sudah mencapai 60%, maka akan dilakukan penarikan ember telur karena nyamuk berwolbachia ini sudah dapat berkembang biak secara alami. Nah, angka kejadian dengue juga akan dipantau dari waktu ke waktu bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Baik, jadi di sini ada Bapak Ibu tadi mendengar ada orang tua asuh ya, orang tua yang mengasuh ember berisi telur nyamuk. Jadi ini biasanya ember itu kita letakkan berjarak 75 meter persegi. Supaya tidak ada wilayah-wilayah yang bolong-bolong gitu embernya. Jadi ini memang harus berjarak 75 meter persegi, tidak di setiap rumah tentu saja ya, yaitu tadi jaraknya. Kemudian juga kalau ada fasilitas umum, perkantoran, sosial, pasar gitu, ini biasanya juga akan kita titipkan ember ini. Nah, penggantian paket telur dilakukan setiap 2 minggu. Nah, ini hal-hal yang kita harus melaksanakan secara disiplin gitu, secara tertib. Jadi peletakan embernya itu kita letakkan dengan betul di tempat yang teduh. Kemudian setiap 2 minggu memang diganti isi telurnya, telurnya diganti, kemudian pakannya, airnya diganti. Lalu juga akan dilakukan pemantauan ini di labnya Dr. Egi. Kita sampling nyamuk dan kita lihat apakah wolbachianya sudah berapa persen. Nah, tentu saja ketika pelepasan itu baru saja dilakukan, maka kita belum bisa melihat dampaknya terhadap penurunan wolbachia. Harus ketika sampai 60% minimal ya, 60% nyamuk yang ada di alam itu sudah merupakan nyamuk yang berwolbachia, baru kita akan bisa melihat dampaknya terhadap penurunan kasus dengue. Jadi tidak lalu ketika dilepas terus kemudian minggu depan lalu dengginya menurun gitu, tidak seperti itu. Semuanya memakan proses satu periode kurang lebih 6 bulan dan itu pun di wilayah yang cukup luas. Bukan hanya di satu kelurahan atau 2 kelurahan, tapi memang harus di area yang cukup luas. Nah,
Ini penting kami tekankan karena di masyarakat gitu ya banyak beredar juga ini disinformasi mengenai Wolbachia ini ya di akhir tahun lalu begitu yang ya ketika harapannya dengan webinar ini itu PIKTI bisa memfasilitasi, membantu menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat jangan bingung ya. Kalau ada berbagai isu mengenai Wolbachia, kita kembalikan ke prinsip sumber informasi yang otoritatif. Ya. Yang otoritatif itu artinya ya yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang otoritatif. Dalam hal ini, kalau terkait dengan di Indonesia ya tentu saja Kementerian Kesehatan ya. Itu adalah lembaga yang otoritatif. Kami juga mendukung karena hasil-hasil penelitian yang kami lakukan sehingga informasinya harapannya juga bisa diketahui oleh masyarakat. Dinas Kesehatan, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan ini akan terus-menerus menyampaikan berbagai informasi ini kepada masyarakat. Nah, sambil kita nanti saya akan menunjukkan beberapa fakta-fakta agar Bapak dan Ibu tidak mudah galau gitu ya kalau bahasa anak sekarang tidak mudah ragu-ragu ketika kemudian banyak informasi yang beredar yang mungkin tidak tepat informasinya. Baik, nah kita melihat bagaimana prosesnya sampai dengan menghasilkan penurunan denggi di Yogyakarta. Nah, satu slide ini Bapak dan Ibu sebetulnya merangkum semua perjalanan panjang selama 12 tahun ya. Seluruh langkah-langkahnya ini diawali dengan langkah yang bertahap, mulai dari studi kelayakan, kemudian kita lakukan pelepasan berskala kecil di dusun, di tingkat dusun terlebih dahulu. Ketika ini bisa diterima dengan baik, hasilnya juga baik, Wolbachia-nya bisa berkembang biak alami, maka kemudian kita berlanjut ke skala yang lebih luas, yaitu di kota Yogyakarta. Namun sebelumnya dilakukan analisis risikonya. Jadi ini juga kita melakukan ini dengan penuh kehati-hatian ya. Siapa yang melakukan analisis risiko? Bukan kami ya. Yang melakukan adalah tim independen yang ditunjuk oleh Kementerian Ristek Dikti saat itu. Nah, kemudian ketika hasilnya sudah dikatakan bahwa ini risikonya dapat diabaikan, barulah kita berani melakukan pelepasan di skala luas, yaitu separuh wilayah kota Yogyakarta. Setelah hasilnya kita peroleh hasil yang bagus yang nanti akan kami sampaikan, maka kemudian dilakukanlah pengembangan model implementasi ini bersama-sama dengan Dinas Kesehatan di Kota, Sleman, dan juga di Bantul. Nah, dari tahapan ini kemudian kita memperoleh rekomendasi dari badan independen di WHO yang menangani mengenai pengendalian faktor, yaitu VCAC. Jadi teknologi ini sudah direkomendasi oleh WHO. Kemudian juga di Indonesia direkomendasi oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Dan yang terakhir 2023 ini juga direkomendasi oleh Komisi 9 DPR RI. Dan ini semua Bapak dan Ibu kemudian menjadi bekal, menjadi modal yang besar sebelum kemudian Kementerian Kesehatan mengambil kebijakan untuk menerapkan implementasi ya baru pilot sifatnya di 5 kota sejak Agustus tahun 2022. Nah, jadi ini adalah tahapan panjang dan kami berharap Indonesia seharusnya merasa bangga begitu karena termasuk dalam negara pelopor dan juga negara pertama yang melakukan riset efikasi teknologi Wolbachia ini di dunia. Ya, jadi ini beberapa fakta. Nah, secara cepat di fase awal ini sangat concern dengan keselamatan dan juga kelayakan. Di foto ini Bapak dan Ibu ini bisa terlihat bahwa nyamuk ini yang memberi makan adalah kami, tim peneliti di WMP Yogyakarta. Jadi kalau bicara mengenai safety,
itu sebelum kita melepas ke masyarakat, ini banyak hal kita pelajari, kita pastikan bahwa ini memang kita buktikan bakteri ini juga ada di wilayah kota Yogyakarta, kemudian juga karakter Wolbachia-nya itu sama dengan inangnya, karakter nyamuknya yang sudah ada Wolbachia juga sama dengan nyamuk Aedes aegypti, sehingga ini mempertegas bahwa tidak ada rekayasa genetika. Nah, kemudian tentu saja sebelum kita dapat melepaskan nyamuk ke masyarakat, itu ada 2 prasyarat yang harus dipenuhi, Ibu dan Bapak. Yang pertama adalah kepercayaan masyarakat. Masyarakat harus mendapat informasi yang memadai mengenai teknologi ini, sehingga ketika pelepasan dilakukan, mereka tidak bingung ya. Mereka tidak bingung loh, kenapa kok biasanya disuruh pemberantasan sarang nyamuk, Bu Uut melepas nyamuk. Nah, pemberantasan sarang nyamuk memang harus terus-menerus dilakukan karena nyamuk itu bukan hanya nyamuk Aedes aegypti. Ada banyak jenis nyamuk lainnya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kami lepaskan adalah Aedes aegypti, kalau di Sleman istilahnya nyamuk aman. Karena nyamuknya sudah bakteri virus Wolbachia-nya sudah sangat sedikit ya. Jadi ini yang kami lepaskan adalah nyamuk aman gitu. Kemudian ya prasyarat yang lain adalah untuk membangun kepercayaan masyarakat itu, ini Bapak dan Ibu ini adalah ibu-ibu kader. Ini kami menggunakan banyak cara untuk meyakinkan masyarakat, tidak hanya penyuluhan gitu ya. Penyuluhan pun menggunakan berbagai media, tapi masyarakat ini kami ajak untuk masuk ke lab. Masuk ke lab yang sangat canggih, ini labnya Dr. Egi. Bagaimana menghitungnya berapa persen Wolbachia-nya, itu kami berusaha menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh masyarakat. Begitu pula stakeholder. Stakeholder juga sangat penting mendukung dalam kegiatan ini. Dan masyarakat harus bisa melihat bagaimana dukungan itu. Bukan hanya dari bicara saja, tapi juga melihat. Nah ini Sri Sultan ya, Mangkubuwono ini datang ke lab kami dan kemudian juga ikut memberi makan nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia. Ini didampingi dengan Ibu Kepala Dinas Provinsi DIY. Saking masyarakat, ketika masyarakat sudah memahami dan kita mulai melakukan peletakan ember nyamuknya, ini betul-betul masyarakat berusaha melindungi ember ini, menjaga ember ini, karena isi ember ini akan menjaga mereka, melindungi mereka dari penyakit denggi. Itu sampai ada yang ditulisi, jangan dibuang, karena ember ini milik Sultan gitu ya. Ini berbagai kreasi masyarakat untuk menjaga ember itu. Nah, selain itu keamanan juga kami buktikan secara ilmiah, Wolbachia tidak bisa pindah ke serangga lain, tidak bisa pindah ke manusia, dan memang tidak mengubah karakter nyamuk Aedes aegypti. Baik, nah mengenai analisis risiko, ini yang tadi telah kami sampaikan, ini dilakukan di tingkat kementerian, Menristek-Dikti, dan Bapak Ibu melihat ini ahli-ahlinya yang terlibat ada 24 orang berasal dari berbagai institusi di Indonesia ya. Mulai dari epidemiolog, ahli serangga, parasitolog, ahli imunologi, dokter anak, ahli imunososial gitu, berbagai kepakaran untuk melihat, menilai bagaimana risiko dari teknologi ini. Dan hasilnya disimpulkan bahwa risiko atau bahaya yang diakibatkan oleh teknologi Wolbachia ini dalam 30 tahun ke depan itu dapat diabaikan. Atau ini adalah kategori risiko yang paling rendah. Nah, dengan begitu baru kemudian kami berani memperluas di wilayah kota Yogyakarta. Yang berwarna biru ini di bagian kanan itu adalah wilayah-wilayah yang diberi intervensi Wolbachia. Sedangkan yang berwarna abu-abu itu adalah wilayah yang tanpa intervensi Wolbachia.
Tapi semua wilayah tetap menerapkan program pengendalian dengue. Nah, setelah dilakukan pelepasan, ini kurang lebih selama 6-7 bulan, sampai dengan akhir 2017, kemudian kami melakukan rekrutmen kasus dengue ini selama 3 tahun, 2018, 2019, 2020. Jadi pelepasan selesai dilakukan dahulu, baru kemudian kita melihat apakah ada dampaknya terhadap penurunan kasus dengue. Nah, karena pelepasannya sudah di wilayah yang luas, ini memang kami menggunakan kampanye publik ya, sosial media, kampanye publik, ya ini ilustrasi saja berbagai cara yang kami gunakan untuk menarik hati, menarik perhatian masyarakat bahwa dengue ini memang sangat serius dan kita sedang mengembangkan teknologi baru. Jadi alhamdulillah ini masyarakat juga menerima dengan baik ya untuk penelitian mengenai teknologi Wolbachia ini. Nah, hasilnya Bapak dan Ibu selama 3 tahun kami kemudian membandingkan berapa kejadian dengue pada wilayah yang ada Wolbachia-nya dibanding dengan wilayah yang tanpa Wolbachia. Kemudian kami mempertimbangkan pula travel history ya, karena seseorang bisa saja domisilinya di wilayah yang ada Wolbachia-nya gitu, tetapi setiap hari 12 jam dia di kantor, bekerja di kantornya itu di wilayah yang tidak ada Wolbachia-nya. Nah, hal-hal semacam ini sudah kami perhitungkan. Dan kemudian ketika dibandingkan hasilnya menunjukkan bahwa terdapat penurunan insidensi dengue sebesar 77% pada wilayah dengan Wolbachia dibanding dengan wilayah tanpa Wolbachia. Demikian pula ada penurunan untuk rawat inap di rumah sakit, ini malah lebih besar penurunannya 86%. Nah, Bapak dan Ibu di sebelah kanan ini ada yang saya lingkari, Bapak dan Ibu. Yang saya lingkari ini adalah kita membandingkan antara penurunan kasus dengan intervensi Wolbachia dibandingkan dengan vaksin. Vaksin Sanofi dan vaksin Takeda. Dan hasilnya bisa dilihat bahwa ini malah lebih bagus ya daripada vaksin Sanofi dan sangat mendekati efikasi untuk vaksin Takeda. Namun Wolbachia ini mempunyai keunggulan, dia memberikan proteksi dalam jangka panjang. Nah baik, sehingga sekarang saya akan mengajak ini bagian-bagian yang terakhir Bapak dan Ibu, kenyataannya ini seperti apa yang dirasakan di masyarakat ya, dengan melihat data-data yang ini dipantau oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Data yang kami sajikan itu mulai dari tahun 2006, Ibu dan Bapak, sampai dengan 2023 di slide ini. Dan kita melihat 2006 sampai 2016 itu fluktuasinya kan cukup tinggi. Ada puncak-puncaknya ini cukup tinggi kasus dengue. Pelepasan nyamuk Aedes aegypti dimulai tahun 2017 selama kurang lebih ya 7-8 bulan. Nah, sehingga kita melihat mulai 2018 ini fluktuasinya sudah semakin rendah. Kemudian sangat rendah pada 2001 sampai dengan 2003. Nah, sehingga di sini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu membandingkan. Ini pola sebelum pelepasan Wolbachia, polanya seperti ini. Kemudian ini pola ketika Wolbachia sudah dilepaskan di kurang lebih 50% kota Yogyakarta. Masih berfluktuasi tapi sudah sangat lebih rendah. Dan terakhir ini lebih rendah lagi di tahun 2001 sampai 2023. Nah, jadi kita melihat sekali lagi, kita hanya bisa melihat dampaknya setelah pelepasan itu selesai dilakukan. Bukan pada saat pelepasan dilakukan ya Bapak dan Ibu.
Kalau mau dibandingkan lebih jauh lagi, 30 tahun terakhir, mulai dari tahun 990, maka kita melihat bahwa area yang ada bloknya biru muda ini adalah penyebaran Wolbachia-nya. Dan kalau kita melihat tahun 2001, 2022, 2003 itu jauh lebih rendah dibanding rata 30 tahun sebelumnya. Jadi ini adalah hasil dari intervensi Wolbachia. Nah, sekarang kemudian dengan kondisi 2024 itu terjadi peningkatan DBD di mana-mana ya. Ada 19 provinsi di Indonesia yang kasus di tahun 2024 itu sudah meningkat 2 kali lipat, termasuk DKI. Nah, kalau kita melihat ini orang akan bertanya, di Jogja gimana ya? Meningkat nggak di tahun 2024? Bapak dan Ibu, mari kita lihat ujung lingkaran merah di sebelah kanan. Ya. Kalau kita hanya melihat di tahun 2024, apakah itu meningkat dari tahun sebelumnya? Jawabannya ya, meningkat dari tahun sebelumnya. Ya. Tetapi fakta ini kita letakkan dalam konteks perkembangan kasus tinggi selama 2006 di periode sebelum pelepasan Wolbachia. Sekali lagi kita harus membandingkan dengan pola penyakitnya sebelum Wolbachia itu teknologinya ada. Maka peningkatan di 2024 itu sangat sedikit. Ya, polanya sudah tetap kalau kita melihat 2001, 2022, 2023 ini masih pada tingkatan yang rendah. Jadi jangan Bapak Ibu mudah terpancing dengan mengatakan Jogja saja meningkat. Gitu. Tapi lihatlah konteks sebelum ada Wolbachia itu jauh lebih tinggi. Nah, sehingga dengan hasil-hasil itu, dan ini saya lewati saja, ini beberapa rekomendasi yang sudah kami sebutkan tadi, IP, Komisi 9, DPR, maka kita sampai pada kesimpulan bahwa kami berharap ini adalah sebuah harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Risiko intervensi Wolbachia itu dapat diabaikan. Dan risetnya sudah menunjukkan hasil yang nyata bahwa denggi bisa kita turunkan dan juga rawat inap di rumah sakit bisa kita cegah. Dan yang terakhir, dengan sekarang ini sudah ada perkembangan di 5 kota. Nah, 5 kota ini Bapak dan Ibu di setiap kota itu baru di wilayah yang kecil, Bapak. Jadi mungkin baru di tingkat kelurahan. Dan perlu saya garis bawahi bahwa di Jakarta Barat belum dilakukan pelepasan. Jadi masih akan diperkuat edukasinya sampai dengan masyarakat maupun stakeholder sudah percaya pada teknologi ini, sehingga pada saat ini belum dilakukan pelepasan. Nah, pelepasan memang implementasi membutuhkan kepemimpinan yang kuat, dukungan dari pemangku kepentingan, dan tentu saja dukungan dari masyarakat dan berbagai masyarakat profesi di Indonesia. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ini nanti mungkin bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Ini adalah testimoni Pak Anto yang sudah 10 tahun hidup berdampingan dengan Wolbachia. Ya, terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, Maaf terima kalau kasih. waktunya molor. Baik, terima kasih pada Ibu Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD, atas presentasinya yang berkaitan dengan topik manfaat pelepasan nyamuk Wolbachia sebagai teknologi pencegahan untuk demam berdarah. Ibu Bapak yang kami hormati, berbahagialah kita mendapatkan penjelasan dari pakar ahlinya bahwa tadi disampaikan Indonesia punya tantangan tentang penyakit demam berdarah. Ya.
berkaitan dengan teknologinya pelepasan nyamuk Aedes aegypti di Wolbachia di Indonesia. Dampak teknologi Aedes aegypti berbahaya terhadap dan riset implementasinya. Bahwa dinyatakan bahwa sampai saat ini belum ada obat yang spesifik untuk penyakit dengki ini. Vektornya adalah nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Egi untuk mengetahui morfologi, warna, bentuk dari Aedes aegypti dan nyamuk-nyamuk yang lain, terutama dilihat di kakinya. Di kakinya ada belang-belang hitam dan putih. Itu umumnya aja, namun lebih khususnya lagi di bagian dorsal, yaitu bagian punggungnya harus dilihat ya. Nah, pastinya pakai dengan koco brenggolo ya, kaca pembesar ya Bu ya. Nah, itu ada itu. Kemudian disampaikan ada bahwa nyamuk Aedes aegypti itu selalu ada sepanjang tahun, sehingga PSN bukan PNS ya. Kalau PNS PNS itu kaitan aparatur sipil negara, tapi kalau PSN itu adalah pemberantasan sarang nyamuk, harus dilakukan terus-menerus, bukan kegiatan musiman. Perlu juga disampaikan bahwa Indonesia itu termasuk negara pelopor dan negara pertama yang melakukan riset efikasi teknologi Wolbachia, khususnya terutama dari timnya Ibu Profesor Dr. Adi Utari. Ya. Bahwa nyamuk ini sebenarnya dinyatakan bahwa tidak ada transmisi horizontal Wolbachia pada nyamuk Aedes aegypti ke serangga lainnya. Tidak ada transmisi vertikal Wolbachia dari nyamuk Aedes aegypti ke manusia. Pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia tidak mengubah populasi nyamuk, dan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia memiliki karakter yang sama dengan yang di alam, termasuk dalam hal resistensi insektisida. Disampaikan tadi juga adanya pelibatan masyarakat dengan propaganda dan melibatkan pejabat-pejabat setempat, terutama kalau di Jogja, bahkan Sri Sultan Hamengkubuwono pun hadir di situ. Ini merupakan dukungan. Selamat dan sukses untuk Ibu Adi Utarini dan tim. Jadi dinyatakan juga bahwa hasil analisis interruptive time-nya penurunannya ada 84,5%. Dan yang jelas bahwa pola PDB sebelum dan setelah ada nyamuk berwolbachia. Nah, tadi disampaikan juga resiko intervensi Wolbachia untuk pengendalian dengue dapat diabaikan. Ya. Dan risetnya selama 12 tahun terjadi di Yogyakarta menghasilkan penurunan 77% kejadian dengue dan 86% rawat inap di rumah sakit akibat dengue. Implementasi intervensi Wolbachia sebagai pelengkap dari program pengendalian dengue memerlukan kepemimpinan pemerintah, dukungan kuat pemangku kepentingan dan penerimaan masyarakat. Semoga kepemimpinan yang tahun yang akan datang itu dukung full 100%. Dan tadi ya disampaikan juga oleh narasumber sebelumnya Dr. Egi Arjuni sedikit ada informasi kaitannya dengan bahkan bagian daripada ilmu perkawinan genetika ya. Kalau nyamuk jantan berwolbachia ngawinin nyamuk betina yang tidak berwolbachia, telurnya tidak mengandung. Kalau jantannya tidak, ceweknya yang mengandung Wolbachia, telurnya ada. Apalagi dua-duanya ada ya Bu ya. Itu ilmu perkawinan nyamuk berwolbachia. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kami, yaitu Profesor Dr. Adi Utarini MSc, MPH PhD, dan Dr. Egi Arjuni MNC PhD, SPA Konsultan. Yang terhormat pada narasumber, ini sudah ada beberapa pertanyaan, namun kami sebagai moderator mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya
kepada kedua narasumber hendaknya fokus pada apa yang disampaikan tadi. Jadi berkaitan dengan manfaat pelepasan nyamuk Wolgaria sebagai teknologi pencegahan untuk demam berdarah. Yang di luar jauh tolong disimpan dahulu ya. Untuk itu kami tidak perlu memberikan pemantik pertanyaan, namun di sini sudah ada pertanyaan, yaitu dari bab yang saya bacakan itu yang relevan dengan apa yang disajikan narasumber. Yang tidak relevan ataupun kurang relevan kami tidak bacakan. Sebagaimana seperti tadi yang pertama kayak kita apakah pernah dipikirkan peran Chinese medicine? Tidak, kita tidak sampaikan. Nanti tanya lagi, apakah sudah dipikirkan dengan berdoa? Jangan sampai seperti itu lagi ya. Namun dari Pak Sukardi dikirim jam 16.44. Selamat sore, Prof. Saya Sukandi, mohon bertanya dan penjelasannya. Fisik dan tanda-tanda dari nyamuk Aedes dengue dan yang sudah berwolbachia apa sama? Sehingga masyarakat yang menggunakan obat pembasmi nyamuk akan melenyapkan juga yang sudah berwolbachia. Mohon penjelasan Prof dan Dokter. Pencegahan di rumah-rumah saat ada nyamuk. Apa dispray saja? Terima kasih. Monggo, Prof, monggo Dokter Egi. Yang sebentar lagi juga mau guru besar, Profesor. Monggo, silahkan. Siapa yang dahulu dipersilahkan. Jawaban dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Silakan Bu Egi. Ya, terima kasih buat Pak Narto juga. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah memang ada bedanya antara nyamuk yang sudah berwolbachia dengan yang tidak. Jadi tidak ada bedanya antara nyamuk yang sudah berwolbachia dengan yang tidak ada wolbachianya. Ini sebenarnya juga, ya saya disclaimer lagi ya bahwa saya memang bukan orang serangga. Tapi yang bisa kita sampaikan adalah seperti ini. Nyamuk itu kalau kita kan sekarang dalam upaya teknologi untuk melepaskan nyamuk Aedes aegypti yang di dalam tubuhnya sudah ada wolbachia-nya. Dan kita harapkan nyamuk-nyamuk ini nanti akan kawin kan dengan nyamuk-nyamuk lain yang ada di populasi alamiahnya. Nah, kalau berbeda itu malah nanti tidak akan mau kawin gitu ya, karena berbeda gitu ya. Nah, justru kesamaan dari sifat-sifat ya, ukuran, maksudnya ukuran besarnya nyamuk tersebut, sifat-sifatnya gitu, itu yang kami harapkan memang tidak ada bedanya gitu, sehingga memang mereka mau kawin dan mau beranak pinak ya, sehingga kemudian tujuan kita untuk supaya bisa menggantikan populasi Aedes aegypti yang sudah berwolbachia di lingkungan alamiah nyamuk itu bisa tercapai seperti itu. Apakah bisa untuk dispray saja gitu? Silahkan saja, ya silahkan. Tidak apa-apa kalau itu memang mengganggu. Silahkan menggunakan cara-cara pemberantasan nyamuk seperti biasanya. Hal ini yang juga kami lakukan di waktu saat kami melakukan penelitian tidak hanya waktu di Kota Yogyakarta, tapi juga sebelumnya melakukan uji coba di Sleman dan juga di Bantul. Itu juga kami sampaikan kepada masyarakat. Silahkan misalnya upaya-upaya untuk pencegahan gigitan nyamuk, misalnya dengan menggunakan repelan gitu ya, atau yang biasanya pakai obat nyamuk, silahkan gitu. Dan bahkan misalnya kalau kebetulan waktu itu wolbachia-nya belum terlalu tinggi dan kemudian misalnya ada kasus demam berdarah ya di wilayah tersebut dan kemudian memang terindikasi untuk dilakukan fogging oleh puskesmas dan dinas kesehatan, maka praktek fogging itu tetap dilakukan seperti itu. Jadi dan hasilnya tetap saja tidak menurunkan angka keberhasilannya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu.
Seperti itu. Jadi upaya-upaya untuk mencegah gigitan nyamuk dan upaya-upaya pemberantasan itu silahkan tetap dilakukan. Yang kami sosialisasikan kepada masyarakat adalah menjaga embernya, gitu ya, menjaga embernya supaya nanti dia bisa bisa berkembang biak dengan baik, ya, sudah menjadi dewasa, kawin dengan nyamuk-nyamuk lainnya, seperti itu. Seperti itu, Pak Sunarto. Mungkin menambahkan sedikit ya, Pak Ki Sunarto. Intervensi ini tidak mengubah perilaku manusia. Jadi mau diraket, mau disemprot, mau pakai lotion, pakai itu silahkan saja, gitu ya. Karena memang nggak bisa ditanyai juga nyamuknya kamu Wolbachia apa enggak gitu kan? Nggak ada tandanya, tidak ada bedanya. Karena memang prinsipnya harus semirip mungkin dengan nyamuk lokal. Kalau nyamuk Wolbachia-nya lalu lebih besar, nanti nyamuk lokalnya takut. Mereka tidak tertarik. Padahal ini prinsipnya besanan tadi ya, besanan antara nyamuk yang sudah ada Wolbachia-nya dengan nyamuk yang ada di alam. Jadi memang tidak ada bedanya, tidak bisa dibedakan secara fisik, ya. Kemudian nyamuknya kalau menggigit, ini mungkin pertanyaan berikut nih. Ya, pertanyaan berikut, Bu. Ini pertanyaan ini bagus, Bu. Pengalamannya kayak apa? Ini yang bertanya warga DIY, Pak Mutakin ini. Nah, perlu juga tadi belum disampaikan Ibu. Apakah nyamuknya jika menggigit atau menusuk, isep ini nyamuk, tapi salah kaprah aja gigit, kalau gigit itu ada giginya ya. Tapi nggak apa-apa, salah kaprah udah tahu semua lah. Apakah nyamuknya jika menggigit manusia tetap menimbulkan gatal-gatal dan bentol, Bu? Mungkin kalau penelitinya nggak terasa kalau bentol lagi, sudah terbiasa. Monggo, Bu. Oh, sangat terasa, Pak. Oh, sangat terasa, Pak. Jadi, Kalau nggak terasa ya seneng aja ya. Ya masih, ya nyamuk seperti nyamuk biasanya kalau menggigit ya gatal dan ya bentol-bentolnya juga sama ya. Hanya saja kan memang nyamuk Aedes aegypti itu nyamuk yang smart mosquito karena ketika dia menggigit itu bisa saja kita nggak terlalu terasa gitu. Terasanya baru setelah selukit gitu terus baru, waduh ini digigit nyamuk gitu ya. Berbeda dengan nyamuk jenis lainnya. Jadi sama saja ketika menggigit tetap menimbulkan gatal bentol dan sehingga kalau masyarakat misalnya nanti di Jakarta Barat khususnya sudah mulai dilepaskan nyamuk Aedes aegypti yang berwolbachia, kalau mereka merasa wah nanti nyamuknya tambah banyak terus menggigit kita. Ya memang nyamuk itu hidupnya berdampingan dengan manusia. Kalau nggak ada manusianya ya nggak ada nyamuknya ya. Nah, tapi kan bukan itu tujuannya. Tujuannya bukan mengurangi gigitan tetapi menurunkan kasus demam berdarah atau kasus dengue. Begitu Pak Ki Sunarto. Ya, Ibu Dokter, kedua narasumber, ini pertanyaan kayaknya banyak orang ya. Pasti dalam hatinya gimana caranya ya. Pertanyaan dari Pak Gunawan ini sama itu banyak yang akan tanya gimana nyamuk segitu di nyamukan. Bapak dari Pak Gunawan Cahyadi 1649, bagaimana mendapatkan bakteri Wolbachia dan bagaimana pula memasukkan bakteri Wolbachia tersebut ke tubuh nyamuk Aedes aegypti. Bagaimana, Bu? Apa disuntik atau di mana? Monggo, silahkan. Bu Egi, mungkin sekalian dengan itu Bu Egi ada pertanyaan yang pada penderita virus kronik. Ini pertanyaan klinis mungkin. Silahkan. Oke, terima kasih Bu dan Pak Narto. Wolbachia yang digunakan dalam penelitian ini diekstrak atau diambil dari Drosophila melanogaster.
Jadi tadi yang disampaikan J, Lalat buah ya, Bu ya? Alat lalat buah. buah. Betul, Heeh. J. Yang jantan atau yang betina, Bu? Untuk Wolbachia tidak ada ininya ya, Ya. tidak ada jenis kelaminnya. Jadi dia bisa diambil dari mana saja. Dan kemudian cara memasukkan ke dalam telur nyamuk tadi sepertinya juga sudah ada di video-video yang diputarkan di sebelum acara mulai, J. Itu adalah dengan menggunakan micro injection. Jadi dengan disuntikan ke dalam telur nyamuk. Nah, sebenarnya misalnya bayangan masyarakat itu adalah kita menyuntikkan semua telur-telur nyamuk gitu ya, disuntikkan semua gitu ya, dan baru dilepaskan. Jadi tidak seperti itu. Upaya yang dilakukan adalah memasukkan bakteri Wolbachia ke dalam telur nyamuk, dan kemudian memang percobaannya dilakukan berkali-kali, berpuluh-puluh ribu kali. Tapi begitu mendapatkan koloni telur Aedes aegypti yang berhasil dimasuki oleh Wolbachia, karena cukup susah juga, itu nanti dia akan diturunkan ke anak-anakannya dengan cara tadi, maternalistik gitu ya, dari ibu ke anak-anakannya setelah perkawinan. Nah, sehingga yang dibutuhkan hanya beberapa koloni yang sudah mengandung Wolbachia saja. Setelahnya ini bahkan kami juga sudah tidak melakukan injeksi, mikroinjeksi bakteri Aedes aegypti, bakteri Wolbachia ke dalam telur Aedes aegypti. Karena begitu kami sudah dapat itunya, peridukannya, maka itu kemudian akan bisa diturunkan dengan cara perkawinan. Seperti itu. Dan kemudian untuk apakah tadi ya penularan, misalnya nyamuknya menggigit pasien dengan HIV misalnya, apakah kemudian kalau menggigit manusia lain itu akan tertular HIV-nya? Tidak, kita kembali lagi ke prinsip penularan dari HIV yang tidak menular lewat gigitan serangga. Ya. Seperti itu, Pak Narto. Ya. Oke, makasih Bu Egi. Ini ada pertanyaan juga yang dari tapi kaitannya HIV ya. Anak tadi dari Pak Muntakin juga. Apakah jika nyamuknya, artinya nyamuk yang berwolbachia, menghisap darah orang yang kena HIV akan menularkan ke orang lain yang digigit? Monggo Bu. Itu tadi sudah Pak Narto, jadi tidak Sudah. akan menularkan tidak akan Oh, nggak menularkan ada HIV. ya, yang HIV-nya ini. Oke, dari Ibu Aisyah 1649. Terima kasih penjelasan yang sangat bermanfaat dari narsum yang hebat-hebat. Izin bertanya, apakah di situasi alamiah memang sudah ada nyamuk Aedes berwolbachia? Belum tahu ya. Apakah pelepasan hanya boleh oleh otoritas? Bagaimana jika masyarakat menginginkan? Nah, ini bagi masyarakat yang ada di Jakarta Barat ya Bu ya. Rencana akan ada loh ya, perlu persiapan. Jadi perlu bertanya. Untung sudah dapat pengetahuannya. Ya, monggo Bu. Ya, baik. Nanti Bu Egi bisa melengkapi ya. Untuk Bu Aisyah. Jadi kalau di situasi alamiah yang jelas sudah ada di kota Yogyakarta ya, karena sudah berapa tahun sekarang, sejak 2007 ya, nyamuknya sudah dilepaskan dan sekarang juga sudah ada di Sleman dan di Bantul. Jadi kalau alamiahnya ada baru di 3 kabupaten kota ini. Di 5 kota lainnya yang saya ceritakan tadi, yang itu merupakan pilot implementasi dari Kementerian Kesehatan, itu ada di Semarang, kemudian Bandung, Bontang, lalu Kota Kupang. 4 ini sudah dilepaskan, tetapi areanya baru area yang kecil, mungkin kelurahan. Kemudian menyusul direncanakan di Jakarta Barat
juga mulai bertahap dari area yang kecil. Nah, apakah pelepasan hanya boleh otoritas? Jadi karena prinsipnya begini Bu, intervensi ini tidak efektif kalau hanya dilakukan di area yang kecil. Apalagi kalau hanya di RT, RW, dusun, kelurahan, itu nyamuknya tidak bisa bertahan. Karena tadi untuk dengginya bisa menurun, itu sebagian besar nyamuk di situ harus sudah ada Wolbachia-nya. Nah, kalau wilayahnya terlalu kecil, maka mungkin dia malah akan dikeroyok oleh nyamuk tetangga yang itu tidak ada Wolbachia-nya. Satu itu. Kedua, dengginya sendiri. Denggi itu sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk. Nah, kalau hanya wilayahnya kecil, satu kelurahan, sementara orang-orang di situ kalau pagi bekerja di mana, sering bepergian, maka kemudian menjadi tidak efektif untuk intervensi ini. Nah, saran saya masyarakat perlu berkoordinasi dengan dinas kesehatan ya, karena ini perlu dikoordinir oleh program pengendalian denggi sehingga tadi bisa ada titik temu antara inisiatif masyarakat dengan program pengendalian denggi oleh pemerintah. Nah, kalau ada wilayah tertentu yang menginginkan caranya bagaimana, ya silahkan berkomunikasi dengan Kementerian Kesehatan. Ya. Karena pada saat ini mengingat produksi nyamuknya itu juga masih terbatas. Produksi telur nyamuk itu baru bisa dilakukan oleh UGM dan Kementerian Kesehatan di Salatiga, maka memang teknologi ini baru diterapkan secara terbatas, implementasinya baru di 5 kota. Tapi saya sarankan masyarakat yang tertarik mungkin bisa berkomunikasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas juga bisa berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Bu Egi mau menambahkan, monggo. Iya, tadi menambahkan sedikit untuk yang apa namanya secara alamiah tadi, secara alamiah memang nyamuk Aedes aegypti itu di dalam tubuhnya itu tidak ada Wolbachia-nya. Itulah makanya secara artifisial memang dimasukkan Wolbachia ke dalam tubuh Aedes aegypti. Ini merupakan suatu kekhasan yang para ahli juga tidak paham gitu ya, tidak tahu jawabannya. Kenapa di tubuh nyamuk spesies yang lain, bahkan kerabat dekat dari Aedes aegypti itu kan Aedes albopictus. Aedes albopictus itu secara natural di dalam tubuhnya tuh ada Wolbachia, gitu ya. Strainnya memang berbeda dengan strain yang kita gunakan, tetapi ada Wolbachia-nya secara alamiah. Tetapi Aedes aegypti ini secara alamiah memang tidak ada Wolbachia di dalam tubuh. Itulah padahal kita tahu Aedes aegypti lah yang justru merupakan faktor utama untuk penularan infeksi denggi. Itulah makanya para ahli yang tadi saya cerita historinya itu mulai mencoba untuk memasukkan Wolbachia itu ke dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Seperti itu. Kemudian mungkin Pak Narto masih, sampun Pak Narto? Ampun, oke. Masih ada waktu sampai jam 17.20 ya. Kemudian pemberian sertifikat. Ini dari Pak Parwijanto Ibu ya. Untuk kedua narasumber berkaitan dengan pemberantasan, upaya pemberantasan nyamuk pastinya. Apakah fogging tidak membunuh ikan-ikan dalam kolam ketika dilakukan? Dan mengapa sesudah di fogging ada yang kena demam berdarah?
Monggo, Bu Egi dulu. Ya, ya seperti biasa nanti dilengkapin Prof. Uut. Ya. Apa namanya? Kenapa fogging udah di fogging gitu tapi masih ada kasus demam berdarah gitu ya. Fogging itu memang diperuntukkan untuk memutus transmisi, ya, memutus transmisi, tetapi memang hanya efektif untuk membunuh nyamuk dewasa. Padahal kita tahu stage nyamuk kan macam-macam ya. Ada telur, ada larva, ada pupa gitu ya. Tapi fogging itu hanya untuk nyamuk dewasa yang terbang gitu ya. Nah, belum lagi ada resistensi untuk insektisidanya gitu. Sehingga kemudian nyamuknya mungkin karena sudah resisten terhadap insektisida yang digunakan, ya mungkin hanya teler-teler sedikit dan kemudian nanti terbang lagi gitu untuk kemudian menularkan infeksi dengue. Nah, kalaupun memang masih sensitif terhadap insektisida yang digunakan, tapi kemudian karena memang hanya menyasar yang dewasa saja, maka telurnya tetap berkembang, larvanya tetap berkembang menjadi pupa, karena tidak akan terjangkau di tempat-tempat penampungan yang menjadi breeding site-nya mereka, seperti itu. Sehingga bisa kita pahami, walaupun kita sudah fogging, ya, tetap saja ada nyamuk Aedes aegypti yang mungkin ya dia sudah berkembang biak lagi, beranak pinak lagi gitu. Kalau mungkin kita melakukan foggingnya juga tidak tepat waktu misalnya. Kasusnya terjadi sekarang, tapi kemudian foggingnya 2 minggu lagi, seperti itu, nyamuk sudah pasti sudah berkembang biak lagi gitu, dan kemudian virusnya juga makin berkembang biak juga, seperti itu. Monggo, Prof. Ut. Ya, jadi fogging memang tidak membunuh telur ya. Telur nyamuk itu tidak mati dengan fogging ya. Itu pun juga ada masalah resistensi insektisida ya. Jadi memang kita tidak bisa mengandalkan secara rutin pada fogging. Meskipun begitu, fogging itu tetap diperlukan pada saat terjadi outbreak. Pada saat Dinas Kesehatan mendeklar bahwa ada outbreak di suatu wilayah, maka itu populasi harus agak cepat diturunkan dengan fogging. Nah, jadi pada situasi yang itu bukan KLB, sebetulnya fogging memang tidak tepat untuk dilakukan ya. Cuma kadang-kadang karena mungkin masyarakat khawatir begitu ya. Waduh, ini hujannya seperti ini, kasus meningkat, kemudian mereka mungkin banyak yang meminta fogging gitu. Nah, ini oleh karenanya Bapak dan Ibu saya kira tadi kami sudah menyampaikan bahwa PSN itu harus terus-menerus dilakukan karena ini bukan seperti buah-buahan. Kalau buah-buahan itu ada musimnya. Musim durian gitu ada ya. Tapi kalau PSN nggak ada musim PSN gitu. PSN harus terus-menerus dilakukan. Nah, saya ingin kembali Pak Kisunarto, ada satu pertanyaan yang terlewatkan ini dari Ya, Pak Mutakin ya, yang ini orang Jogja orang atau Jogja. sedang di Jogja ini. Iya, tolong dijelaskan informasi yang keliru. Ya, jadi akhir tahun lalu cukup hebat disinformasi tentang Wolbachia ya. Yang pertama banyak dikatakan bahwa ini adalah rekayasa genetika. Dan tadi kami berdua sudah berusaha menjelaskan, meyakinkan bahwa di 14 negara tempat teknologi ini diterapkan, ini semua tidak dikatakan sebagai teknologi yang melibatkan rekayasa genetika. Jadi tidak ada rekayasa genetika. Kemudian juga ya belum lama ini juga ada beredar di media sosial bahwa katanya kalau sudah ada Wolbachia tidak ada kasus dengue. Ini nyatanya di Bandung, di Jakarta itu kasus dengginya meningkat. Apakah ini gara-gara Wolbachia gitu kan?
Nah, ini tadi kita juga berusaha memberi pemahaman bahwa pelepasan itu harus dilakukan terlebih dahulu dalam satu periode waktu berkisar 6 sampai 8 bulan, 7 bulan ya tergantung luasan areanya. Baru setelah selesai dilakukan pelepasan dan kemudian Wolbachia sudah mendekati 60% dari total nyamuk, baru kita bisa berharap mulai terjadi penurunan kasus dengue. Jadi ini juga kemudian sering menjadi tadi informasi yang keliru, bahkan mungkin tadi ya karena informasi itu hanya didengarkan sepotong-sepotong, ada bahkan yang sampai mengatakan bahwa ini bisa menurunkan populasi manusia gitu, bukan populasi nyamuk gitu. Jadi, wah ini Masya Allah gitu ya, disinformasinya luar biasa. Nah, oleh karenanya memang kami sangat menghimbau ya Bapak Ibu, mohon memang memperhatikan sumber informasinya dari mana. Dan ini ada otoritas tertentu yang memang bisa dipercaya karena memang ini inisiatif pemerintah dan ini juga sudah didasarkan atas penelitian yang cukup panjang. Kemudian pertanyaan dari boleh ya Pak Ki Sunarto, ini ada Mbak atau Mas ini yang Mika Markamah. Masih mute, Ki Sunarto masih mute. Oke, ya ya langsung aja Bu. Ini Ya, waktunya udah ya kurang mendekati sedikit. ya. Ya, Baik. oke. Ini yang Ibu Markamah sekaligus sama dari Aceh nan jauh di sana. ya Ibu Cid dari Yuliana. Aceh. Nanti Bu Egi yang menjawab ya. Saya akan merespon yang ini Ibu saya kira ya Mika Markamah. Jadi nyamuknya itu sama-sama nyamuk Aedes aegypti, Ibu. Nyamuk Aedes aegypti. Bedanya adalah yang satu sudah ada bakteri Wolbachia-nya. Yang lain adalah tanpa bakteri Wolbachia. Nyamuk yang di alam itu kalau di wilayahnya belum dilepasi berarti dia memang nyamuknya masih Aedes aegypti saja. Nah, jadi apa malah nggak tambah jadi penyebar virus, Dok? Tidak. Karena kembali lagi tadi, kalau nyamuk Aedes aegypti berwolbachianya betina, kawin dengan nyamuk Aedes aegypti yang jantan, maka anak-anaknya itu sudah ada Wolbachia-nya. Telur yang menetas kemudian sudah ada Wolbachia-nya. Dan tadi Wolbachia ini justru yang bisa menekan virus dengue di tubuh nyamuk. Ya. Nah, itu kalau betina ada Wolbachia-nya. Kalau yang ada Wolbachia-nya itu jantan, maka efeknya juga bagus karena lalu telurnya tidak menetas. Jadi membantu mengurangi jumlah populasi nyamuk. Begitu ya Bu Mega Markama ya. Mudah-mudahan bisa memahami. Jadi justru perkawinan ini memang tujuannya agar mereka bisa berkembang biak alami di populasi sehingga kalau sebagian besar nyamuk sudah berwolbachia maka bisa menekan, menghambat virus dengue yang ada di tubuh nyamuk. Bu Egi, lanjut yang pertanyaannya Bu Cut Yuliana. Monggo. Dan juga sekaligus Pak Mutakin mungkin ya Bu Ya, Egi. saya bacakan Bu ya. Dari Bu Cut Yuliana dari Aceh. Selamat sore Prof. Egi Arguni, saya Yuliana dari Aceh. Saya mau menanyakan mengenai vaksin virus dengue. Seberapa efektif untuk mencegah terhadap penyakit DBD? Sementara seperti yang kita ketahui bahwa untuk virus tersebut belum ditemukan antivirusnya. Dan apa efek samping yang ditimbulkan pada anak-anak yang diberi vaksin tersebut? Monggo, matur nuwun. Iya. Banyak pertanyaan lain itu ya, Bu. Dulu, nggih. Ya, jadi efektivitasnya tinggi ya terhadap keempat serotype virus dengue-nya, gitu ya. Dan
keempat-empatnya itu artinya efektivitas tinggi, artinya bisa mencegah dari infeksi dari berbagai serotype yang tadi saya jelaskan ya, kan ada 4 serotype ya, Dengue 1, 2, 3, 4. Jadi perlindungan terhadap keempat serotype ini tinggi. Karena apa? Karena vaksin dengue-nya itu mengandung keempat serotype tersebut, gitu. Jadi bisa melindungi terhadap keempat-empatnya, ya. Dan kemudian kalau ditanyakan efek samping apa yang ditimbulkan pada anak yang diberi vaksin. Jadi efek samping untuk vaksin itu rata-rata sama, jadi karena tidak ada sebenarnya vaksin apapun yang tanpa efek samping, terutama untuk menimbulkan demam. Tapi demam yang ditimbulkan karena efek samping vaksin dengue ini rendah kejadiannya, ya. Jadi demamnya tidak tinggi dan kemudian kejadiannya tidak banyak ditemukan. Efek samping yang lain adalah nyeri di tempat suntikan saja. Insya Allah seperti itu dua hal utama yang menjadi efek samping dari vaksin dengue. Kalau hal-hal lain, insya Allah dari hasil penelitian vaksin yang sudah dilakukan, efek samping berat itu tidak dilaporkan ada. Dan kemudian mungkin tadi ada pertanyaan dari siapa, maaf saya lupa, tentang vaksin juga. Apakah yang mendapatkan vaksin itu orang-orang yang belum terkena, gitu ya? Jadi vaksin dengue terutama untuk vaksin dengue yang kedua, yang terakhir masuk, yang terakhir disetujui oleh BPOM, yang dari yang namanya Qdenga ya, itu efektif untuk baik orang yang sudah terkena infeksi dengue sebelumnya maupun orang-orang yang belum pernah terkena infeksi. Jadi itu bisa kita berikan. Kemudian dosisnya bagaimana? Pemberian dosis untuk vaksin dengue itu diberikan sebanyak 2 dosis dan jaraknya 3 bulan. Jadi pemberian pertama, kemudian ditunggu 3 bulan, baru pemberian dosis yang berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Ini pertanyaan terakhir ya, Ibu Dokter, Ya. karena ini sudah jam 17.17. Masih ada keingintahuan yang banyak sekali dari orang Yogyakarta, Pak Muhammad Mutakin. Ini nampaknya untuk masyarakat umum juga. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang kena DBD tapi tidak mau dirawat di rumah sakit karena masalah biaya? Apa treatment yang bisa dilakukan di rumah sendiri? Masih lanjutannya, apakah jika nyamuk berwolbachia dimakan oleh hewan lain seperti cecak dan lain-lain maka cicaknya akan berwolbachia? Atau jika menggigit manusia maka manusia akan berwolbachia, Bu? Mungkin saya tambahin lagi. Kalau lalat buah itu punya sudah dari sananya ada berwolbachia, apabila ada orang yang sakit DBD langsung aja makan nyamuk Lalat itu buah. tadi lalat buah. Monggo, ini pertanyaan terakhir. Ya, terima kasih Pak Darto. Untuk pasien-pasien dengue yang tidak terindikasi untuk rawat inap juga ada. Ya, jadi tadi yang gejalanya memang ringan. Tetapi kalau rawat jalan itu tetap kami minta supaya mereka datang setiap hari, terutama pada fase-fase kritis. Ya, jadi kita tidak mau kita pulangkan kemudian memburuk di rumah, gitu ya. Kalau kita pulangkan, tetap saja besoknya harus datang untuk kita lakukan pemeriksaan dan juga dilakukan pemeriksaan darah. Nanti kalau darahnya masih baik, tetap pulang lagi, tidak apa-apa. Besok harinya tetap datang lagi untuk kita periksa kembali. Seperti itu. Dan edukasi yang kita berikan, walaupun rawat jalan, intake minum yang cukup, ya, kemudian istirahat cukup, tidak menggunakan obat-obat tertentu yang bisa menimbulkan iritasi dari lambung sehingga nanti akan menimbulkan perdarahan, atau obat-obatan tertentu yang bisa berinteraksi dengan
trombosit gitu ya, jadi trombositnya nanti akan tambah drop. Nanti edukasi-edukasi seperti itu akan kami berikan. Tetapi kalau dokter menyarankan untuk rawat inap, maka sebaiknya rawat inap. Karena kalau sudah direkomendasikan untuk rawat inap, artinya dia memang memerlukan cairan infus, ya. Karena tadi ya tidak ada obat antivirus khusus untuk demam berdarah. Kemudian untuk tadi karena tidak monoknya karena tidak ada biaya. Sekarang Ya. kan sudah ada BPJS ya, jadi Ya. mestinya semua bisa tercover. Seperti itu. Kemudian pertanyaan terakhir yang tentang nyamuk yang dimakan oleh cicak. Jadi Wolbachia ini sifatnya sangat apa namanya? Sangat tergantung dari sel yang tempat dia hidup. Kalau selnya mati, maka dia akan mati juga, gitu ya. Artinya kalau selnya itu rusak akibat dimakan oleh cicak, maka kemudian dia tidak bisa serta-merta berpindah ke dalam tubuh cicak. Dan lagi Wolbachia ini sangat spesifik, dia hanya bisa hidup di dalam sel serangga. Selain sel serangga nggak bisa. Dia nggak bisa hidup di sel mamalia. Jadi artinya dia juga nggak bisa hidup di manusia, gitu ya. Kalaupun misalnya kita digigit nyamuk Aedes aegypti yang udah ada Wolbachia-nya, kita khawatir nih Wolbachia-nya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Kalaupun masuk misalnya ya, kalaupun masuk, maka dia tidak bisa hidup dalam tubuh kita karena dia hidupnya hanya di sel serangga saja. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu Prof. Utari mau menambahkan? Saya kira cukup, Cukup, Mbak terima Sunarso. kasih. Saya berusaha merespon melalui chat juga, Tulisan. tertulis. Ya mudah-mudahan terbaca oleh Bapak Ibu yang bertanya mengingat waktu begitu. Iya. Oke, baik. Untuk Pak Segara, Pak Mutakin, dan lain-lainnya, pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Prof. Utari lewat tulisan. Monggo dibaca ulang kepada teman-teman, baik yang rencananya yang sudah raise hand maupun masih bertanya lewat tulisan. Kami mohon maaf, sehubungan waktu sudah habis karena menjelang buka puasa. Untuk itu, kami mohon 1 menit pada Profesor Dr. Utari dan Ibu Egy sebagai closing statement. Monggo. Ya, Monggo. ya. Baik, closing Ya. statement saya adalah masalah denggi atau demam berdarah adalah masalah yang serius, masih menjadi tantangan yang besar di Indonesia. Dan mengingat belum tersedia obat yang spesifik, maka mari kita segenap masyarakat ya, seluruh lapisan masyarakat terus-menerus melakukan tindakan pencegahan dengan pemberantasan sarang nyamuk sepanjang waktu dan juga dengan menggerakkan seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga dengan adanya teknologi Aedes aegypti yang berwolbachia, kami berharap teknologi ini pada suatu waktu bisa lebih banyak manfaatnya untuk masyarakat, lebih luas masyarakat manfaatnya untuk masyarakat, dan teknologi ini sudah terbukti aman untuk manusia, aman untuk lingkungan, namun penerapannya sangat membutuhkan penerimaan masyarakat yang tinggi dan dukungan pemangku kepentingan yang tinggi pula. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Pada Ibu Egy, monggo sebagai closing statement. Iya, terima kasih. Tadi mungkin senada dengan Prof. Uut bahwa denggi ini sampai sekarang masih menjadi masalah bagi kita semua. Tidak ada obat yang spesifik sehingga utamanya adalah untuk pencegahan, gitu ya, pencegahan dari gigitan nyamuk, pencegahan dari penularan, dan kemudian terutama untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi ini, salah satunya dengan menggunakan vaksin denggi. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dr. Egy. Ibu Bapak yang kami hormati, peserta seminar Fikti yang ke-185, demikianlah question and answer, diskusi, topik manfaat
pelepasan nyamuk Wolbachia sebagai teknologi pencegahan untuk demam berdarah. Bagi peserta yang sudah menanyakan namun belum terjawab karena berkaitan dengan waktu, kami mohon maaf. Untuk itu, kami memberitahukan bahwa mari kita sebagai manusia yang di sekitar kita adalah banyak nyamuk-nyamuk di rumahku ataupun di jalan atau di pohon-pohon ataupun di kebun-kebun, kita tetap waspada dan kita harus berbenah diri, terutama kebersihan-kebersihan dalam rumah dan lain sebagainya. Untuk itu kita tetap waspada dalam salam sehat dan bahagia. Untuk itu, saya serahkan kepada pembawa acara Ki ABC dari Yogyakarta. Zoom meeting ini. Monggo, terima kasih. Terima kasih Kinarto yang sudah memandu rangkaian acara ini, memoderatori, dan terima kasih sekali Prof. Adi Utarini dan Dr. Egi. Selanjutnya adalah pemberian e-sertifikat yang langsung akan disampaikan oleh Suhu Haryanto kepada dua narasumber hebat kita, moderator dan tim. Monggo Suhu Haryanto untuk menyerahkan kepada Profesor Adi Utarini dan Dr. Egi. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Ki ABC. Saya mewakili Dr. Willy Japaris yang kebetulan berhalangan. Jadi sebagai penutup juga sekalian bahwa memang kita selayaknya harus mempunyai satu perhatian yang lebih terhadap masalah-masalah demam berdarah ini. Jadi janganlah kita abaikan, tetapi betul-betul sebuah tantangan bahwa untuk itu sudah sekian lama Profesor Uut dan Dr. Egi beserta kawan-kawan melakukan penelitian-penelitian untuk mengatasi bagaimana mencegah atau melenyapkan penyakit dari demam berdarah ini dari muka bumi. Meskipun masih jauh, masih panjang, tetapi apabila kita melakukan dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapatkan satu hasil yang maksimal. Baiklah, untuk itu kepada Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPH, PhD, atas nama PIKTI, saya memberikan sertifikat agar dapat diterima dengan baik dan kemudian tindak lanjutnya kita dapat bekerja sama kembali di dalam acara-acara webinar PIKTI sehingga tercapai tujuan kita untuk mengatasi demam berdarah. Untuk itu, Mbak Ut, mohon bisa diterima sertifikat ini sebagai kenang-kenangan. Terima kasih sekali, Suhu. Terima kasih untuk PIKTI. Terima kasih, Mbak Ut. Kemudian untuk yang kedua, narasumber kedua yang juga itu luar biasa di dalam pengembangan penelitian daripada Wolbachia ini, Dr. Egi Arguni, MSc, PhD, spesialis anak konsultan, agar dapat menerima e-sertifikat dari PIKTI ini. Monggo, Dr. Egi, mohon diterima. Baik, untuk selanjutnya kepada moderator yang luar biasa, Ki Sunarto, untuk dapat menerima e-sertifikat ini, memandu acara yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kita semua. Monggo Kinarto, diterima. Dengan gembira saya terima, dengan tulus hati. Terima kasih Suhu Haryanto, terima kasih PIKTI. Ya. Untuk berikutnya, kepada MC yang terus-menerus menyertai e-seminar PIKTI ini, Dr. Insinyur Arif Bintoro Johan, MPD, mohon dapat menerima e-sertifikat PIKTI ini. Monggo, Ki ABC.
Terima kasih sahabat-sahabat tentunya dari PIKTI melalui Suharyanto atas pemberian sertifikatnya. Sukses selalu untuk PIKTI. Baik, sukses selalu untuk kita semua. Dan minggu depan, satu topik yang menarik lagi dari PIKTI, e-seminar mengenai integrative care for using herbal and modern medicine yang akan dibawakan oleh speaker Bapak Saryanto, Sarjana Farmasi Apoteker, dan sebagai speaker kedua, Dr. Danang Ardianto, MKM, dengan moderator, lagi-lagi Ki Sunarto sebagai moderator dan MC-nya Ki ABJ, serta sebagai opening speech adalah Bapak Sinse Didik Waluyo, dan closing Dr. Willy Japaris Mars, PhD. Baiklah Bapak Ibu, kita simak untuk acara e-seminar yang akan datang. Semoga kita berjumpa kembali di seminar yang akan datang. Untuk itu, acara e-seminar PIKTI seri ke-185 ini dengan resmi saya tutup. Kita jumpa kembali pada seminar yang akan datang. Terima kasih kepada semuanya, peserta, narasumber, moderator, MC, panitia, dan para sponsor yang telah memberikan segala sesuatunya terlaksananya e-seminar ini. Atas nama Yang Maha Kuasa, semoga kita semua diberkahi dan dalam keadaan sehat serta bahagia. Terima kasih, kembali kepada Ki AGJ.